Halo, selamat datang di kelas Philosophy and Ethics of Communication. Bersama saya, Frederick Masrigasa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentang etika atau ethics. Saya mengawalinya dengan kutipan dari apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang filsuf, yakni Immanuel Kant. Dia pernah berkata bahwa etika itu bukan sebuah doktrin tentang bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan, tetapi tentang apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kita berbicara tentang etika tentu sudah tidak asing di hadapan teman-teman, ya. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita hindari. Berbicara tentang etika di era saat ini, teman-teman, terutama ketika kita berbicara tentang masifnya penetrasi internet dan juga perkembangan sosial media, ada hal-hal yang menyangkut etika di dalamnya. Kita berbicara mengenai etika, kita juga akan melihat pada akhirnya apakah konten-konten yang kita produksi sesuai dengan etika yang ada. Apakah konten yang saya posting di Instagram, di TikTok, ini akan mempengaruhi orang lain? Apakah akan mengganggu pikiran orang lain? Apakah orang lain merasa bahwa ini dirugikan, dirinya dirugikan dengan konten tersebut? Jadi teman-teman, ketika kita ngomong soal etika, etika memang bersifat relatif. Kenapa etika bersifat relatif? Masing-masing kita, saya dan Anda, punya standar etik yang berbeda-beda. Bagi saya mungkin ketika seseorang berbicara dalam konteks kebebasan berekspresi, itu hal yang wajar saja. Tetapi mungkin bagi sebagian orang, atau mungkin bagi teman-teman, melihat bahwa kebebasan berpendapat itu ada guidance-nya. Kebebasan berpendapat itu ada batasannya. Nah, batasan-batasan ini menjadi kabur, teman-teman. Karena kita berbicara mengenai standar etika yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah etika itu relatif? Jawabannya pasti relatif. Karena tidak ada standar baku, ukuran yang pas dan presisi terkait dengan etika ini, teman-teman. Kita berbicara mengenai etika tentu tidak akan bisa lepas dari yang namanya juga karakter. Masing-masing kita punya karakter yang berbeda. Saya dan Anda, kita dibentuk dalam situasi konteks yang berbeda-beda sejak kecil hingga sekarang. Mungkin ada di antara teman-teman yang memang dibesarkan untuk memiliki karakter yang tough, yang tangguh. Tentu akan berbeda dengan teman-teman lainnya yang sejak kecil dididik dan dibina dengan penuh semacam, saya tidak mengatakan ini buruk, tetapi perlakuan yang memanjakan diri, kemudian orang tua memenuhi semua kebutuhan, apapun yang teman-teman minta, kayak kita dipermudah oleh apa yang orang tua kita berikan. Tentu dua karakter ini akan berbeda pada akhirnya dalam konteks etika. Jadi poinnya adalah ketika kita berbicara mengenai etika, etika itu sangat bergantung pada karakternya kita. Prinsipnya adalah ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, baik buruknya hal tersebut, tentu teman-teman punya standar etik yang berbeda dengan yang lain. Silakan lakukan apa yang menurut Anda ini baik, tetapi selalu diingat bahwa kita tidak boleh lepas dari yang namanya konteks hidup bersosial dan bernegara. Karena etika tadi, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa etika itu punya standar yang berbeda-beda. Jangan menggunakan standar kita, lalu kita paksakan untuk orang lain. Sebisa mungkin kita adaptif dengan situasi yang ada. Ketika menurut kita bahwa etika yang menjadi standar atau pakemnya kita, itu ternyata tidak sesuai dengan kebanyakan orang, atau mungkin bertentangan, atau mungkin mengganggu orang lain, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk melihat sisi yang lain. Sebisa mungkin kita mempertimbangkan sisi yang lain. Tentu untuk mencegah semacam konflik dan juga hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekian dari saya untuk kelas hari ini. Terima kasih dan kita akan ketemu di kelas yang berikutnya. Selamat pagi.